Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Eh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini yang diberikan kepada saya. Pada sharing session ke-16, saya SMS Jantung dan Pembuluh SKD. Pagi ini sudah hadir juga moderator pada pagi hari ini, Dr. Ahmad Yusuf, spesialis jantung pembuluh darah, dan juga sebagai panelis, dan juga Dr. Ria Asri, spesialis jantung pembuluh darah juga sebagai panelis. Pada pagi hari ini kita akan sharing lanjutan mengenai COVID dan cardiovascular system part 2 dengan subtopik cardiac manifestation of post-COVID syndrome atau long COVID syndrome dengan vaccination in patient with heart disease, khususnya vaksin COVID. Mari kita mulai saja. Baik, untuk yang pertama topik mengenai long COVID syndrome. Ini adalah topik yang cukup menarik pada akhir-akhir ini. Sebenarnya long COVID syndrome ini merupakan term yang dibuat oleh pasien COVID. Nah, ini adalah term yang menarik sekali, yang dibuat setahun yang lalu. Ini dirasakan pada pasien tersebut 6-12 minggu setelah acute infection. Dan ini bukan hanya menginvolve satu organ saja, tapi bisa bergejala di berbagai macam organ. Hashtag long COVID syndrome ini mulai awalnya di Twitter, dan ada sampai sekarang mulai dibentuk grupnya. Sampai di Facebook ada long COVID support yang diikuti oleh belasan ribu orang di seluruh dunia. Nah, ini adalah Dr. Elisa Parego, pencetus awal dari hashtag long COVID ini di Twitter. Tanggal 21 Mei tahun lalu, beliau setelah 1 tahun pertama kali meng-tweet long COVID, akhirnya juga berimpact kepada berbagai macam penelitian di dunia, yang akhirnya juga meneliti mengenai efek jangka panjang dari COVID-19 ini. Ini ada berbagai macam jurnal dan publishing berita mengenai long COVID pada awalnya, mulai Oktober 2020 sampai 2021 sekarang, dan penelitian-penelitian yang nanti akan beberapa kita bahas, khususnya yang terkait dengan sistem kardiovaskular. Ini long COVID support kalau di luar negeri sampai diikuti oleh belasan ribu orang. Ini mengenai orang yang mengalami dalam tanda kutip seperti long COVID syndrome. Jadi bisa saling menguatkan atau saling sharing mengenai gejalanya dan bisa saling support seperti itu. Di Indonesia belum ada yang grup sebesar itu sepertinya. Nah, ini tahun 2021 akhirnya dikumpulkanlah berbagai macam terminologi mengenai long COVID. Terminologinya bisa macam-macam yang disampaikan oleh berbagai macam penelitian. Contohnya long COVID, COVID howler, long COVID howler, seperti itu, lead sequelae, large SARS-CoV-2 infection, dan segala macam. Dan terminologinya masih bermacam-macam. Ini di berbagai penelitian. Nah, nanti ada satu penelitian yang menyempitkan ini menjadi sebuah rekomendasi, di mana kita bisa lebih aware tentang long COVID syndrome ini, seperti itu. Nah, ini penelitian dulu sampai ada di 200 simptom yang dilaporkan pada pasien yang post-COVID. Ini dari 3.000-an responden di 56 country. Mostly yang bergejala adalah wanita, dan gejala paling sering adalah fatigue, malaise, dan cognitive dysfunction. Untuk cardiac symptomnya sendiri ada sekitar 10 yang terdeteksi, yaitu seperti breathing difficulty, sesak nafas berat, pain burning in chest, heart palpitation, seperti lower esophageal burning, refluxes, atau post-exertional malaise. Jadi habis aktivitas ya kurang, rasanya nggak segar gitu, tambah lemas seperti itu. Paling sering adalah yang di atas ini dibandingkan yang di bawah ini. Oke. Nah, kemudian di follow up study, di studi lanjutan pada pasien yang setelah dirawat di rumah sakit, bagaimana apakah terjadi juga khususnya pada pasien yang sudah menjalani masa perawatan yang harus butuh perawatan. Ini ada dalam 6 bulan diteliti dan dicek, ternyata memang dominan adalah fatigue dan sleep difficulties. Abnormal chest X-ray 54%, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Chest X-ray dan MRI, di negeri sampai dicek MRI-nya juga. Dan juga diffusion capacity of the lungs of carbon monoxide
Ini DLCO untuk menentukan adanya kemungkinan pasien tersebut berkurang atau tidak kapasitas karbon transfer oksigen dari paru-paru ke pembuluh darah ternyata abnormal sampai sekitar 56%. Nah, lumayan paling sering adalah female dan ya kita lihat di sini ada berbagai macam gejalanya. Oke, pada kardiovaskular sendiri bagaimana? Ternyata pada acute COVID-19 yang kita bicarakan di minggu lalu, ternyata gejala kardiovaskular tidak jarang, mulai dari 3% sampai sekitar 30-an% itu bergejala dari manifestasi kardiovaskular, mulai dari palpitation, chest pain, gejala myokarditis, dyspnea, thromboembolism, dan heart failure. Nah, pada long COVID sendiri ternyata masih bisa terdapat gejala yang menyertai, contohnya aritmia, palpitation, merasa berdebar-debar, nyeri dada, gejala-gejala sindrom seperti myokarditis dan juga dyspnea seperti itu. Dan yang lain-lain ini untuk yang gejala di sistem yang lain. Nah, ini ada putatif patofisiologi, jadi patofisiologi sederhana yang sampai sekarang masih diteliti kira-kira bagaimana long COVID itu terjadi seperti itu. Yang disebut long COVID atau post COVID-19 syndrome. Risk factor yang ditengarai menyebabkan long COVID syndrome adalah kalau orang tersebut mengalami 5 initial symptom. Jadi gejalanya lebih dari 5 pada saat terkena COVID dan gejalanya lumayan berat, female sex, level D-dimer dan C-reactive proteinnya tinggi, limfosit count-nya saat datang rendah seperti itu. Dan juga ada komorbiditas pada pasien, prior psychiatric disorder, old age dan juga marker inflamasi yang tinggi ya. Dan kemudian patofisiologinya salah satunya adalah long term tissue damage. Di kardiologi yang kita fokuskan hari ini bergejala akhirnya nanti jadi chest pain, palpitation, tachycardia, orthostatic intolerance dan lain-lain. Di pulmonary neurologi juga bisa karena long term tissue damage dan karena inflamasi yang tidak selesai-selesai, karena adanya viral persistence, lymphopenia, gut dysbiosis ini dalam artian terjadi ketidakseimbangan mikrobiom yang ada di saluran cerna, kemungkinan karena penggunaan antibiotik yang mungkin lama, segala macam yang lain, pada pasien yang dirawat, atau immunity karena reaksi imun yang berlebihan karena COVID juga bisa menyebabkan gejala-gejala seperti ini. Nah, treatment awalnya yang disuggest adalah personalized rehabilitation, light aerobic breathing, dan masih belum spesifik. Pharmaceutical masih belum spesifik juga di penelitian awal ini, dan juga non-pharmaceutical sampai seperti compression garments untuk mencegah edema dan seperti hipotensi yang ortostatik, exercise dan cognitive behavioral therapy untuk mengembalikan cognitive impairment. Ini secara putatif patofisiologi atau patofisiologi yang masih berkembang sampai sejauh ini. Nah, pada kardiak atau pada organ jantung sendiri bagaimana? Ini kita sudah bicarakan di minggu lalu bahwa pada saat masuknya virus masuk ke dalam otot jantung terjadi aktivasi dari respon imun, contohnya respon imun innate immunity sampai adaptive immunity, yang pada prinsipnya sebenarnya adalah untuk mengeluarkan atau mencegah supaya virus itu tidak berkembang. Namun bisa juga terjadi kerusakan yang berlebihan akibat respon imun tersebut. Nah, setelah 4 minggu atau 1 bulan itu ditengarai biasanya mostly pasien itu banyak recover atau disease progression-nya selesai gitu. Jadi clearance virusnya dan juga fungsi jantungnya juga bagus, LV systolic function-nya bagus. Namun di beberapa orang terdapat dilated cardiomyopathy, jadi jantungnya membesar, kemudian otot jantungnya menipis dan melemah, kemungkinan karena ineffektif dari viral clearance dan chronic inflammation, juga ada degenerasi dari myosit, ada fibrosis interstisial yang nanti kita bisa lihat di imaging, nanti ada contohnya di satu penelitian, dan juga hypertrophy, global remodeling, maupun sampai penurunan fungsi ejeksi sistolik sebelah kiri, fungsi jantung kiri seperti itu. Oke, ini kita sudah bahas di slide dari minggu lalu bahwa risk factor yang banyak, yang mungkin overlapping antara satu pasien dengan yang lain, bisa menyebabkan inflamasi yang sistemik, menyebabkan yang kita paling sering ini juga temui di pasien-pasien post-COVID, itu adalah level D-dimer yang tinggi,
pada pasien sebenarnya pulang setelah rumah sakit. Jadi kemungkinan tromboembolisme pada pasien juga tinggi. Viral injury yang banyak pada pasien menyebabkan injury dari miokard sendiri atau perikard pada jantung, atau juga menyebabkan heart failure, kardiomiopati sampai aritmia. Ini dan paling tinggi mortalitasnya tentunya di myocardial injury ya, atau myocarditis. Sedangkan yang lain juga tidak kecil ternyata mortalitasnya. Oke. Oh, ini Dokter Yusri ada share sesuatu, Dok. Kita coba sambil lihat ya. Siap. Nah, ini Dok, nanti kita bahas mengenai cardiovascular magnetic resonance ya, Dok ya. Nah, ini ada di slide yang kemarin, Dok. Nanti kita bahas sedikit, ada di penelitian lain, Dok. Yang lain, Dok, yang saya presentasikan juga. Coba nanti kita lihat. Siap, Dok. Saya izin lanjut dulu, Dok. Pattern-nya tadi kita bisa lihat, biasanya mulai mulai muncul gejalanya setelah 4 minggu. Bisa jadi 3 bulan lebih setelah pasien sembuh, atau bahkan PCR-nya negatif. Karena kita tahu isolasi virus ini pada nasofaringeal bisa jadi sampai 4 minggu, ini masih positif. Dan kemudian setelah acute COVID, ini bisa dengan PCR negatif, ini bisa menjadi kronik COVID dalam tanda kutip, seperti itu, bisa 12 minggu sampai 6 bulan, ini dengan gejala-gejala macam-macam. Mulai dari gejala sistemik, fatigue, joint pain, muscular weakness, segala macam dari paru-paru, dyspnea cough, anxiety, PTSD, cognitive disturbance. Yang di cardiac dan vascular adalah chest pain dan palpitation, juga thromboembolism. Ini juga terjadi chronic kidney disease dan juga injury yang berkelanjutan dan hair loss. Ini beberapa pasien kami dapatkan di Panglima Sebaya juga pasien 3 minggu, 4 minggu setelah COVID, fungsi renalnya juga turun, akhirnya harus butuh dialisis. Ini ada satu penelitian yang menarik dari post-COVID dari UK. Ini dari 9 tempat di UK, di involve 600-an pasien, 3-12 bulan diteliti secara lanjutan bagaimana efek lanjutan dari COVID. Dan dicek menggunakan multi organ MRI, 70 menit scan mulai dari otak, lungs, liver, heart, kidney. Dan juga dicek secara cardiopulmonary exercise test, 6-minute walk test, lung function-nya. Dan juga secara kognitif dan kualitas hidup dicek menggunakan questionnaire juga, dan blood test-nya untuk mengecek inflammatory marker. Ini data yang baru keluar, preliminary data bulan ini, dan cek menggunakan berbagai macam pemeriksaan yang tadi saya sebutkan. Baseline karakteristiknya antara pasien-pasien tersebut tidak jauh berbeda, jadi usianya plus minus 55-53% di antara COVID atau yang kontrol. Ini yang kontrol juga dicek ya, jadi pasien juga sekitar 30 orang dicek yang unaffected individuals untuk melihat perbandingan antara orang yang terkena COVID ataupun yang tidak terkena COVID, dilihat perbandingannya. Nah, ini untuk yang sedikit berbeda bermakna adalah antara grup ethnic group, Black, Asian, dan minority ethnic group ini sedikit berbeda, tapi yang karakteristik yang lain sepertinya dalam tanda kutip tidak berbeda secara statistik. Jadi kita bisa melihat bahwa baseline karakteristik dari pasien tersebut sama. Ternyata di antara pasien tersebut 64% mengeluhkan nafasnya tidak lampias, seperti tidak lega, dengan dyspnea score-nya, MRC dyspnea score lebih dari 2, severe fatigue sampai 55%, seperti itu, lumayan tinggi. Pada lungs dicek ada parenchymal abnormalities 2/3 patient, dan juga abnormalities di lung function test, FEV, FFP. Jadi ini untuk melihat adanya kemungkinan ada, contohnya FEV1 per VC, ini untuk melihat kemungkinan adanya sampai menyebabkan ke arah COPD, seperti itu, ke arah penyakit paru obstruktif kronis, kalau memang ini terjadi abnormalitas. Dan menurunnya 6-minute walk distance, jadi 6 menit disuruh jalan, ternyata jaraknya turun. VO2 max-nya, kapasitas oksigen yang dapat diangkut oleh paru juga turun dari antara yang sehat ataupun yang tidak terkena COVID, terkena COVID.
dan bermakna secara statistik, dan juga ini ya tadi ya VA, VE, VCO2-nya meningkat antara COVID dan non-COVID. Oke. Nah, untuk yang pada jantung sendiri, secara volume dan fungsinya relatif normal, namun ada abnormalitas pada T1. Ini pada MRI, delayed gadolinium enhancement, sedikit ada kelainan. Dalam artian bisa terlihat kemungkinan adanya involvement dari seperti respon informasi yang berkelanjutan pada jantung. Nah, ini masih secara statistik bermakna seperti itu. 0,03% dari antara COVID dan kontrol. Nah, pada brain dan cognition ini tidak begitu berbeda secara kualitatif dari ischemic injury bridge ataupun dari white matter hyperdensity dari substansia albanya ini, tapi ada penurunan fungsi kognitif dan executive functioning ini dari pasien COVID-19. Liver ini ada tissue abnormality 10%, kidney sekitar 29%, ada kelainan di MRI. Ini bermakna secara statistik ya dari MRI. Nah, ini bisa kita lihat dari pasien yang dilakukan MRI, ternyata signaling dari T1 ini di MRI tinggi atau high signal, ini kemungkinan adanya inflamasi yang berkelanjutan atau kemungkinan adanya fibrosis. Jaringan-jaringan yang bisa mengarah ke jaringan fibrotik pada pasien seperti itu, yang terkena COVID daripada yang pasien yang kontrol yang tidak terkena COVID. Ini kontrol dan COVID ini pada liver, ini pada renal juga. Tadi juga di-share oleh Dr. Yusri, ini juga kalau misal pasien di hospitalized COVID-19 ada inflamasi yang menyebabkan myokarditis, pasien bisa terjadi myokarditis atau bisa terjadi myokarditis plus myocardial infarction atau iskemia, dapat dilihat dengan kita deteksi juga kalau pasien tersebut akut COVID dengan adanya troponinnya meningkat, dan itu kemungkinan adanya injury yang pada miokard. Seperti itu. Ini penelitian. Mungkin kita nanti bahas lagi, dok. Nanti masukan dari Dr. Yusri, dok, terkait penelitian tersebut yang dokter sebut. Ini quality of life pada mental health pada pasien juga turun. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa secara assessment dari physical functioning, energy, pain, general health, dan segala macam yang lain, ternyata pasien yang mengalami COVID ternyata fungsinya tidak sebaik pada pasien yang tidak mengalami COVID dengan rata-rata usia dan baseline karakteristik yang sama, dengan pasien dengan mengeluhkan kemungkinan ada mengarah ke arah depresi 19%, moderate severe anxiety sekitar 14%. Ini dari pemeriksaan. Oke, lanjut. Nah, ini jadi dari beberapa penelitian awal di studi conclusion-nya, sekitar 2-3 bulan setelah disease onset, ternyata pasien yang signifikan sekali mengganggu adalah symptoms dari fatigue dan breathlessness. MRI-nya ada kelainan atau ada abnormalitas, ternyata tidak hanya di satu organ, tapi ada di lung, heart, brain, kidney, liver, yang dibuktikan dengan adanya tadi berbagai macam kelainan di MRI. Dan kemudian ada self-reported symptoms dari depression dan anxiety dari survivors, dan pengurangan quality of life dari berbagai macam di all domains ya dari patients. Nah, ini kemungkinan penelitian ini masih penelitian awal karena limited patient numbers, studinya cross-seksional, satu waktu diambil, dan no post-infection atau ICU control, dan kita nggak tahu kondisi pasien tersebut pre-COVID bagaimana itu. Tapi ini masih berkelanjutan penelitian. Ini ada sebuah penelitian juga dari Nalbandian yang mempropos bagaimana kita menangani pasien post-COVID. Jadi pasien post-COVID sebaiknya dilakukan follow-up 4-6 minggu dan pada 12 minggu. Jadi 1 bulan dan 3 bulan setelah discharge, dicek fungsi dari berbagai macam organnya. Contohnya, kalau ada keluhan dyspnea, ada keluhan nyeri dada, lemas, Malaysia, dan segala macam, kita harus cek 6-minute walk test-nya. Ini secara standarnya ya. Pulmonary function test, X-ray, pulmonary embolism workup, ya. Karena kemungkinan masih meningkat di dimernya atau level dari, maksudnya tubuhnya masih berespon sehingga masih hypercoagulable state.
Ekokardiografi dan pemeriksaan yang lain perlu kita pikirkan. Hematologi tadi untuk mempertimbangkan apakah perlu diperpanjang untuk pemberian antikoagulan. Neuropsikiatri perlu dicek untuk kemungkinan screening anxiety, depression, PTSD, dan lain-lain. Renal function dan juga kolaborasi di berbagai macam center, tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di primary care untuk melakukan edukasi dan follow-up lebih lanjut mengenai kondisi pasien dan membentuk support group supaya pasien tersebut lebih aktif kembali dan lebih bisa berfungsi dalam tanda kutip untuk seperti sebelum pre-COVID seperti itu. Karena memang tidak mudah untuk lepas dari gejala-gejala tersebut. Nah, ini beberapa treatment yang masih dipropos oleh salah satu jurnal ini dari Young. Dengan dipersempit lagi kriterianya adalah kondisi long COVID, yaitu kondisi yang persis atau masih ada 3 bulan setelah COVID-19 simptom. Jadi dengan gejala-gejala yang tadi bisa dipikirkan berbagai macam terapi sesuai dengan kondisi pasien. Contohnya ini dengan pasien myalgic encephalomyelitis atau chronic fatigue syndrome, ini bisa dipikirkan pemberian personal rehabilitation ataupun pemberian obat yang masih mungkin belum terstandar ya, contohnya ritonavir, coenzim Q10, antidepresan, analgetik dan lain-lain. Dan juga kalau misal pasien tersebut ada takikardia, postural, orthostatic tachycardia syndrome, diberikan contohnya bisa beta blocker, ivabradine, compression garment, meningkatkan fluid atau salt intake yang sedikit. Ya. Jadi dan macam-macam ini masih bisa kita pikirkan dan masih perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan di mana tempat kita bekerja. Ini yang menarik juga tidak hanya organ-organ di dalam, tapi juga seperti di kulit. Di kulit ini juga ada manifestasi mast cell activation syndrome. Ini contohnya symptoms-nya di skin ya, multi-organ symptom of skin, urtikaria, angioedema, flushing, gastrointestinal, diare dan segala macam. Jadi mungkin butuh antihistamin, promolin, mast cell stabilizer dan segala macam. Nah, ini pada postural orthostatic tachycardia syndrome, ini yang tadi didefinisikan sebagai peningkatan lebih dari 30 beat per menit setelah 5 sampai 10 menit berdiri dari tiduran, posisi tidur. Ini pada pasien ternyata tidak sedikit di Italia, di UK, US, dan Stanford. Ini di US, ini persentage dari pasiennya lumayan banyak. Dan perlu diberikan, dan tidak hanya sendirian dari postural orthostatic tachycardia syndrome ini, bisa juga diikuti dengan chest pain, dyspnea, palpitation, brain fog, dan fatigue. Ya, ini perlu physical therapy, lifestyle modification, sampai medical treatment kalau memungkinkan atau diperlukan sekali. Contohnya non-selective beta blocker dan ivabradine. Ini masih perlu penelitian. Dan kemudian COVID-19 dan cardiovascular system sebenarnya setahun yang lalu sudah ada jurnal yang mempublish mengenai efek jangka panjang dari SARS-CoV infection. Ini SARS-CoV-1 yang menyebabkan MERS atau SARS, menyebabkan SARS di tahun 2002-2003. Ternyata setelah 12 years follow up, 25 pasien ini mempunyai 68% hiperlipidemia, 44% cardiovascular system abnormality, dan glucose metabolism disorder. Jadi virus SARS-CoV yang pertama di tahun 2002-2003 ternyata efek jangka panjangnya diteliti sampai tahun lalu memiliki efek jangka panjang metabolik yang bermakna sekali. Kita masih meneliti bagaimana pada SARS-CoV-2 yang pada COVID ini kita alami pandeminya saat ini, apakah memiliki efek yang sama atau bahkan bisa jadi lebih hebat ya daripada yang SARS-CoV pertama, karena kita tahu strain-nya sangat banyak, variannya sangat banyak, jadi bisa kemungkinan komplikasi jangka panjangnya bisa lumayan besar. Jadi lebih baik kalau bisa ya jangan sampai terinfeksi kembali atau kita mempunyai proteksi yang cukup dengan vaksinasi. Nah, untuk ini yang untuk sesi pertama yang long COVID syndrome, summary-nya adalah penting untuk melakukan pemahaman yang lebih lanjut mengenai long COVID syndrome. Ini merupakan area yang sangat menarik dan masih berlanjut dan membutuhkan pemeriksaan yang terstandar dan tervalidasi untuk melihat biomarker dari myocardial injury dan imaging. Ini masih belum terstandar ya untuk long COVID syndrome, dan ini kita harus pikirkan impact ke depannya pada cardiovascular disease yang masih kita sama-sama teliti dan tunggu hasil penelitiannya.
Nah, yang kedua adalah mengenai COVID-19 di vaksin, COVID-19 vaksin di people dengan cardiovascular disease, orang-orang dengan mempunyai underlying cardiovascular disease. Sedikit kita tahu aktivasi dari virus SARS-CoV-2 ini adalah dengan aktivasi dari melalui transmembran protease serin 2 protein yang nanti mengaktifasi dari spike protein dari virus ini sama di SARS-CoV yang pertama ataupun SARS-CoV-2 akhirnya nanti bisa masuk ke sel melalui ACE2 reseptornya, ACE2. Nah, fungsi dari si antibodi adalah mencegah atau melawan si virus ini supaya tidak bisa berikatan dengan maksimal dengan TMPRSS2 ataupun dengan ACE2 dan juga menghancurkan virus ini sendiri dan supaya virus tersebut terinaktivasi. Prinsipnya seperti itu secara umumnya untuk vaksin. Dan berbagai macam tipe vaksin yang kita sudah tahu yang bisa melatih tubuh kita untuk membentuk antibodi untuk melawan vaksin. Yang kita tahu yang sekarang makin banyak masuk di Indonesia adalah RNA-based vaksin, contohnya Moderna, Pfizer, J&J, ataupun yang kemarin sudah yang sudah masuk lebih awal yaitu inactivated vaksin, contohnya CoronaVac, Sinovac, Sinopharm, dan lain-lain. Nah, ini secara kesimpulan memang sampai sekarang 5 kali pasien yang tidak divaksinasi memiliki 5 kali resiko infeksi daripada yang terfully vaccinated dan resiko hospitalisasi sampai 29%. Akhirnya bulan lalu FDA mengeluarkan full approval dari salah satu vaksin yang memang sudah masuk di Indonesia juga adalah vaksin Pfizer yang merupakan proses yang panjang. Kita tahu yang salah satu yang satu-satunya mungkin sekarang yang masih terapprove adalah Pfizer. Ini membutuhkan sampai 8-12 bulan penelitian, review, dan akhirnya fully approve. Yang lainnya masih emergency use authorization. Walaupun ya efektivitasnya sudah terbukti sebenarnya. Ini di Amerika, dari Pfizer, Moderna, dan J&J, ternyata sudah sampai 60%-an lebih, hampir 60% ya. Ini pada general population masih 50-an persen yang fully vaccinated, one shot-nya sudah lebih dari 60-an%. Di Indonesia sendiri, kita data kemarin jam 12 siang, dosis pertama sudah sampai 35%, dosis kedua 20%-an. Kita bisa lihat dengan target 208 juta orang ini sekitar 75% dari penduduk Indonesia. Moga-moga makin lama makin cepat. Nah, ini tracking coronavirus vaccination around the world. Jadi negara-negara yang sudah tervaksinasi hampir 100% ini di Dubai, UAE, Uni Emirat Arab. Nah, ini 10 besar. Indonesia sendiri ternyata masih ranking 103 ya. Ini yang data yang kemarin masuk. Kalau di luar negeri masih 28% dan 16% yang fully vaccinated. Ya, agak berbeda dengan yang di Indonesia. Dan kemudian reinfection rate pada pasien yang tidak tervaksinasi ternyata lebih resiko untuk mengalami infeksi ulang daripada pasien yang sudah tervaksin seperti itu. Ini makanya pentingnya vaksinasi. Dan pada orang yang usia lanjut juga terbukti mengurangi hospitalisasi pada Pfizer, Moderna, dan J&J ini 65%, 65 tahun 66%, dan 75 tahun ini Moderna 75%. Ini Pfizer dan Moderna ya, sangat tinggi untuk memprevent hospitalization. Walaupun pada Delta varian ini setelah 4 bulan ternyata penelitian Pfizer turun efektivitasnya dibandingkan dengan salah satu yang lain AstraZeneca, walaupun memang efektivitasnya masih cukup tinggi sebenarnya setelah second dose ya ini. Nah, jadi tetap yang penting vaksin. Ini against Delta varian ternyata tetap efektif untuk mengurangi symptomatic infection, any infection ataupun hospitalization. Ini contohnya Pfizer 80%, Moderna 80%, juga 80%. Terhadap Delta varian ini memang lebih turun daripada yang versi alpha maupun beta untuk yang menangani COVID untuk vaksin tersebut. Untuk Delta varian ini lebih rendah daripada yang varian yang awal, namun tetap lumayan tinggi dan penting untuk kita vaksin. Durasi dari imunitasnya juga pada setelah 8 bulan, 6 bulan setelah dua dosis mRNA, yaitu J&J
Pfizer, maaf, jadi cuma sekali. Pfizer ataupun Moderna, ternyata memang durasi imunitasnya turun. Nah, ini kita perlu melihat penelitian lanjutan apakah di Indonesia boosternya ini hanya booster yang ketiga ataupun booster keempat perlu diberikan pada nakes. Seperti itu, dan juga setelah terinfeksi COVID ternyata turun setelah 8 bulan. Bahkan nol. Saya sebelum booster ketiga ternyata antibodi saya nol. Saya sudah terkena COVID pertama kali Februari kemarin. Ini booster concern dari WHO mulai diumumkan walaupun tidak terlalu dipromot oleh WHO karena menunggu bahwa paling nggak 10% dari semua dunia tervaksinasi sehingga distribusi dari vaksin yang tersebut lebih bisa diratakan ya. Dan US sendiri sudah melakukan booster mulai tanggal 20 September nanti, di 2 hari lagi ya. Dan ini penting untuk mengurangi jumlah dari virus yang ada di nasal cavity kalau memang pasien orang tersebut sudah kurang imunitasnya. Dan juga ini juga penting karena untuk memproteksi dari vaksin ini memang menurun dari waktu ke waktu, dan ini masih efektif terhadap Delta varian. Untuk varian yang baru, varian Mu, kita masih belum ada penelitian yang cukup ya. Ini lanjutan, jadi memang turun efektivitasnya dibandingkan awal divaksin untuk Delta varian, tapi ya masih penting dan perlu kita dapatkan untuk paling nggak memproteksi. Ini booster rollout plan di Amerika, long term facility resident adults 65 tahun ke atas dan healthcare personal. Ini di Indonesia utamanya di healthcare personal. Ini lanjut saja bahwa memang healthcare personal atau nakes ini resiko hospitalisasi dan death-nya tinggi dan resiko infeksinya 8-12 kali lebih tinggi daripada general population. Ini 60 tahun ke atas di Israel untuk yang dosis booster ternyata efektif pada pasien di atas 60 tahun. Pada pasien yang imunokompromis juga penting diberikan booster ini karena pasien tersebut terbukti bisa meningkatkan imunitas sampai 68% 4 minggu setelah dosis ketiga. Nah, pada kardiovaskular sendiri bagaimana? Ternyata sudah ada mapping dari Elisa Drigin ini, Dr. Elisa Drigin dari cek bahwa resiko-resiko orang dengan cardiovascular risk ini di mapping. Jadi kalau misal pasien tersebut memiliki di kondisi yang di merah ini, contohnya morbid obesity, fully control cardiovascular risk factor, hypertension, diabetes, obesitas, dan yang lain-lain, congestive heart failure, stage C, pulmonary hypertension, high-grade pulmonary, peripheral artery disease, dan lain-lain, ini meresiko severitas dari terkena COVID itu tinggi dibandingkan dengan yang ini. Jadi kita bisa tahu kemungkinan resiko pasien tersebut tinggi sehingga sebaiknya mendapatkan vaksin. Nah, apakah semua orang di dalam kondisi tersebut lebih aman diberikan vaksin? Nah, kita bisa lihat ada beberapa berita yang menyampaikan bahwa ada myocarditis atau perikarditis following mRNA COVID-19, contohnya Pfizer, Moderna. Tapi sebenarnya penelitian ini dan berita ini disimpulkan bahwa untuk mendapatkan atau orang-orang yang terjangkit myocarditis ataupun perikarditis pada RNA virus mRNA jenis vaksin ini sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang terkena COVID itu sendiri. Jadi lebih aman memang sebenarnya kita berikan vaksin daripada terkena COVID, kemudian resiko myocarditis atau perikarditisnya lebih tinggi. Ini juga tertuang pada rekomendasi PERKI, pada populasi-populasi mana yang lebih aman untuk mendapatkan vaksin. Amannya adalah kalau pasien tersebut kondisinya stabil 2-4 minggu dari fase akut, atau 1-2 minggu pasca setelah tindakan, contohnya PCI, KPH, implantasi, alat elektronik, pacemaker atau ablasi, dan tensi sebaiknya stabil di bawah 140/90, ataupun kalau misal tidak bisa tercapai, palingnya tidak ada gejala di bawah 180/100. Nah, yang stabil yaitu tidak ada nyeri dada, sesak nafas, angina, mudah lelah, keterbatasan aktivitasnya, tidak ada berdebar-debar kaki bengkak maupun penurunan kesadaran. Nah, ini untuk pasien dengan PJB atau penyakit jantung rematik juga ada rekomendasinya. Amannya yang diberikan adalah untuk usia 12-17 tahun adalah Sinovac atau Pfizer, dan juga stabil dan terkendali
tidak ada kegawat daruratan jantung yang bisa dilihat di slide ini. Hipotensi, tanda gagal jantung, bradikardie, takikardie, oksigennya bagus. Dan kalau misal ada tanda-tanda ini disarankan untuk komunikasi dulu ke dokter jantung. Nah, ini untuk vaksin mRNA yang tadi sudah yang isu-isunya menyebabkan miokarditis. Pada COVID sendiri ini 2,3% lebih tinggi dibandingkan yang berbasis mRNA. Sangat kecil sekali kemungkinannya pada vaksin Pfizer dan Moderna ini menyebabkan miokarditis, sehingga lebih bagus ya disarankan pasien tersebut atau orang-orang tetap divaksin ya, karena risikonya lebih rendah daripada manfaat yang dapat didapatkan. Oke, ini pamfletnya yang lebih interaktif. Ini review dari rekomendasi Perki tadi, yaitu kalau pasien itu stabil 2-4 minggu setelah fase akut, setelah masa tindakan 1-2 minggu, ataupun tensinya stabil dan tidak ada gejala-gejala seperti berikut. Ini kita bisa tapis kemungkinan orang tersebut bisa diberikan vaksin atau tidak. Ini untuk yang miokarditis, perikarditis sama seperti yang rekomendasi tadi, ataupun pasien dengan PJB, penyakit jantung bawaan atau penyakit jantung rematik, ini dapat dilihat guideline-nya dan pamfletnya di sini. Ini Satgas dari Perki, dan konsultasi jika masih butuh pertanyaan kepada dokter jantung Anda. Ini untuk AstraZeneca ada rekomendasi khusus juga dengan komorbid kardiovaskuler, disarankan konsultasi dulu dokter jantung dan dapat diberikan kalau pasien tersebut kondisinya stabil, atau kalau pasien mempunyai riwayat heparin-induced thrombocytopenia lebih baik digunakan jenis vaksin yang lain. Ini khusus untuk vaksin AstraZeneca, sudah ada di pamfletnya juga, dapat dilihat. Nah, ini mengenai hubungan dengan long COVID dengan vaksin, ternyata ada penelitian terbaru bulan ini baru keluar dari UK. Ternyata orang-orang yang tervaksin atau mendapatkan vaksin untuk mengalami long COVID syndrome ternyata kemungkinannya atau prevalensinya jauh lebih rendah daripada orang yang tidak tervaksin dan terkena COVID. Jadi orang yang tervaksin tersebut kemungkinan terkena COVID masih bisa, yang disebut breakthrough infection, tapi mengalami gejala yang ringan dan gejala long COVID-nya ini sangat rendah sampai 50%. Dan ini kesimpulannya juga hanya 0,2% mengalami breakthrough infection, hanya 2.370 kasus dari 970-an dari 1,2 juta orang yang diteliti ini. Dan untuk mendapatkan atau pasien tersebut mengalami long COVID syndrome ini hanya 5% dibandingkan 11%, hampir 2 kali lipat orang yang tidak tervaksin. Ini penelitiannya di UK. Jadi risiko orang mengalami asymptomatic infection khususnya pada dosis-dosis yang sudah lengkap, dosis lengkap, ini walaupun terkena COVID, ternyata simptomnya lebih banyak asimptomatik dan hospitalisasinya sangat rendah, risikonya mengalami gejala juga rendah, simptomnya lasting lebih dari 28 hari juga rendah. Nah, ini simptom-simptom yang ada, khususnya pada cardiovascular symptom, contohnya shortness of breath, chest pain seperti ini, lebih rendah pada pasien yang sudah divaksin dibandingkan yang pasien tersebut tidak divaksin. Jadi pentingnya vaksin bukan hanya untuk mencegah mengalami risiko COVID yang berat juga, tapi untuk mengurangi risiko orang tersebut mengalami long COVID syndrome. Ini penelitian baru di September tanggal 1. Namun belum banyak penelitian secara modality ya, maksudnya dilihat langsung apa yang terjadi pada pasien yang chest pain atau shortness of breath, bedanya pada pasien yang sudah divaksin ataupun yang belum divaksin secara contohnya MRI atau CT scan, ya masih kita tunggu penelitian selanjutnya. Tapi paling nggak secara bukti ini sudah promising bahwa orang-orang yang sudah dilakukan vaksin, risiko untuk mengalami long COVID-nya sudah rendah. Nah, ini di Pasir, kita semingguan terakhir ini makin gencar mengalami vaksin. Ini Bapak Ketua Kadinkes, saat ini 22% orang di Pasir sudah divaksin. Ini kegiatan-kegiatan vaksinasi di Pasir mencakup di sekolah, TNI Polri, di segala macam, ini dari rumah sakit dan puskesmas, semua klinik akhirnya ikut turun ke lapangan untuk melakukan vaksin serentak di Pasir. Tetap lakukan protokol 6M sama COVID-19 dan juga jangan lupa konsultasi ke dokter jantung bila mana
ada keluhan dan obatnya habis, jangan sampai tidak lanjutkan pengobatan apabila memang disarankan dilanjutkan oleh dokter jantung Anda. Dan juga itu adalah pesannya mungkin dari saya dari presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua dan dokter semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mohon izin mungkin sebelum kita masuk ke tanggapan dokter, ini ada sedikit update mengenai kasus yang kemarin minggu lalu yang kita bawa, yang mengenai post-COVID acute limb injury Rutherford grade 3 di perempuan usia 46 tahun. Kita tahu kita masih menunggu hasil Doppler kemarin. Ternyata hasil Dopplernya ini memang sebuah oklusi di setinggi arteria poplitea dan arteria tibialis anterior posterior di dorsalis dextra. Kemudian yang kiri ada di arteria tibialis anterior dan posterior. Jadi lebih rendah yang sebelah kiri daripada yang sebelah kanan. Ini gambarnya. Dan akhirnya minggu kemarin, hari Senin kemarin dilakukan amputasi true knee yang sebelah kanan, yang sebelah kiri below knee ya. Ini gambarnya progresivitas ternyata nekrosisnya dibandingkan yang pada saat awal datang. Jangan lupa juga ini akan kita upload juga di channel YouTube saya. Semoga diskusi kita bermanfaat dan presentasi ini dapat membawa kemanfaatan buat kita semua. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera. Oke, mohon izin dok, saya kembalikan dulu ke Dr. Yusri, Ahmad Yusri, spesialis jantung pembuluh darah, untuk tanggapan dan masukannya dokter terhadap untuk presentasi pada pagi hari ini. Ini kita dihadiri oleh banyak dokter dari berbagai macam tempat, dari puskesmas maupun rumah sakit di pasir maupun luar pasir. Terima kasih dokter. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, dok. Selamat pagi, dok. Pertama kali saya ucapkan terima kasih, dan presentasi Dr. Chris kali ini menurut saya lebih bagus daripada yang kemarin gitu. Karena mungkin slide-nya nggak terlalu banyak, sehingga kita bisa lebih fokus, terarah, dan memang topik yang kita bahas ini lebih sesuatu yang lebih emerging ya. Maksudnya kita sudah membahas COVID. Saya yakin teman-teman sejawat semua sudah sangat paham tentang COVID, walaupun itu dinamis, ilmunya selalu berubah. Namun long COVID sekarang baru mulai dilakukan pembahasan di mana-mana. Dan artinya menurut saya kita juga harus mulai start untuk melakukan diskusi tentang long COVID. Oke, saya sapa dulu. Terima kasih kepada kehadiran para sejawat semua, baik teman-teman yang ada di Penajam maupun di Balikpapan, rekan-rekan dokter spesialis maupun dokter-dokter umum yang bertugas di rumah sakit maupun di puskesmas. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya, sehingga bisa meluangkan waktu untuk ikut pada acara pada pagi hari ini, yaitu pembahasan tentang long COVID dan vaksinasi COVID khususnya. Memang hal-hal kayak gini ini tidak ada sesuatu yang sifatnya absolut. Apa yang kita diskusikan, apa yang kita sepakati beberapa bulan yang lalu mungkin berbeda. Seperti kita lihat guideline terbaru sudah tidak mencantumkan kloroquine, azithromycin sebagai terapi standar untuk terapi COVID. Lalu kemudian ivermectin masih pada ongoing study, masih pemberiannya andaikan diberikan masih sifat off label. Namun ada beberapa obat yang justru mulai sekarang mulai emerging. Misalkan kita bisa melihat colchicine, obat-obat antiinflamasi yang lain, misalnya anti-interleukin 6 inhibitor misalkan, atau kemudian obat-obat seperti golongan aspirin juga mulai ada penelitiannya, walaupun kemarin yang keluar baru sifatnya retrospektif. Tetapi hal-hal itu memberikan insight baru untuk tata laksana bukan hanya COVID, tetapi long COVID. Karena sekarang kita menghadapi kasus, saya yakin teman-teman sejak penyakit dalam maupun paru, jantung di mana-mana sekarang banyak pasien datang dengan keluhan yang masih persisten hingga berbulan-bulan pasca COVID. Bahkan mungkin menetap terus keluhannya sampai sekarang, lalu kemudian diikuti dengan gagal organ damage yang lain.
Lalu selanjutnya tadi yang saya appreciate dari presentasi Dr. Chris mencantumkan tentang evaluasi yang cukup sederhana, misalkan yaitu 6-minute walking test ya Dr. Chris. Siap, Dok. Kalau saya boleh feedback lagi ke Dr. Chris, saya ingin menanyakan ya ke Dr. Chris, kira-kira bagaimana melakukan panduan 6-minute walking test, karena pasti akan based on usia, based on sex, atau mungkin body weight. Lalu kemudian bagaimana kita mengevaluasi untuk pasien-pasien 6-minute walking test yang sementara kita juga tidak tahu baseline datanya sebelum dia kena COVID itu nilainya berapa. Bisa nggak di Dr. Chris menyebutkan normal range-nya, lalu kemudian how to evaluate pada pasca COVID? Silakan Dr. Chris. Terima kasih banyak dokter untuk insight-nya dan masukannya dan pertanyaannya dokter. Jujur dok, ini topik yang baru juga saya baca dok mengenai 6-minute walking test untuk evaluasi pada pasien COVID-19, post-COVID tentunya. Nah yang saya baca ini memang keterbatasan dari penelitian yang sementara saya baca ini adalah sudah disebutkan dok bahwa memang pada penelitian ini tidak mendapat ada lacking pada baseline data orang tersebut normalnya seperti itu. Orang normalnya sebelum kena COVID itu mampunya seberapa dibandingkan dengan setelah COVID seperti itu. Itu keterbatasan tersendiri dan memang menjadi kendala dan challenge sendiri. Namun pada penelitian ini yang disebutkan mengapa disebutkan ada penurunan 6-minute walking walk distance adalah pada penelitian ini dilakukan baseline dicek sendiri sebelumnya dari baseline karakteristik dari pasien-pasien yang diteliti tersebut. Jadi pasien yang post COVID maupun pasien yang kontrol ataupun pasien yang sehat terkena COVID diteliti mengenai comorbid, age-nya, BMI, female, male, dan comorbid yang lain. Apakah terjadi perbedaan bermakna sehingga apakah signifikan atau tidak dicek mengenai 6-minute walking distance-nya. Jadi untuk pada pasien pada populasi yang diteliti ini di Rahman et al. Ini tidak terjadi perbedaan yang bermakna antara COVID atau dan kontrol orang yang tidak terkena COVID untuk baseline karakteristiknya. Jadi kemungkinan bisa disimpulkan bahwa kalau memang di antara populasi yang terkena COVID ataupun versus yang normal, kalau terjadi penurunan yang bermakna itu bisa dianggap ya abnormal seperti itu dok. Nah mungkin sedikit saya kutip mengenai referensi yang normal ataupun tidak terkait 6-minute walking distance ini apakah sama dok ya? Mungkin ada masukan juga mengenai 6-minute walking distance dari Dr. Yusri untuk menilai khususnya pada pasien kalau memang kita pernah bahas mengenai PAD dok. Ini kan juga dicek 6-minute walking distance. Ini khususnya tapi evaluasinya nyerinya dok ya, nyerinya pada kaki seperti itu. Bukan walaupun mungkin yang menyebabkan orang tersebut berhenti untuk jalan sebenarnya bukan hanya pada nyerinya pada kakinya, tapi juga bisa pada sesaknya atau bisa pada nyeri dadanya seperti itu atau nafasnya tidak lampias seperti itu. Nah ini untuk yang saya pernah bawakan 6-minute walking distance normalnya maaf dok, saya belum dapat dok untuk normalnya berapa dok baiknya untuk 6-minute walking distance pada orang. Apakah itu tergantung populasi orangnya, populasi versus yang kontrol, ataupun memang ada kriteria tersendiri normalnya berapa itu dok? Gitu. Mohon maaf dok, saya belum dapat. Mungkin dokter Yusri ada masukan dokter. Oke, jadi nanti ini buat PR buat Dr. Chris, lalu nanti bisa minta tolong di-share ke teman-teman ya, bahwa berapa sih nilai normal 6 walking test, karena itu memang based on, ada listnya, itu based on gender, dan based on usia, gitu, range usia, itu normalnya berapa. Jadi ini bisa jadi patokan buat teman-teman bahwa evaluasi itu adalah evaluasi menyeluruh kardiorespiratory system dengan sistem ekstremitas kita, gitu. Artinya kalau memang ada penurunan, ya memang salah satu bisa terlibat, apakah
memang ekstremitasnya yang bermasalah, apakah sistem kardiorespiratorinya yang bermasalah. Itu sebagai rujukan teman-teman yang ada mungkin di daerah gitu untuk melakukan sistem referral. Apakah memang ada curiga problem yang bisa dicurigai, apakah itu karena coronary artery disease, apakah karena itu karena tisu parunya udah damage, atau karena memang ada kelainan di miokardialnya yang misalkan perlu kita lakukan evaluasi. Saya rasa itu nanti buat PR buat Dr. Chris ya. Ya, siap, Dok. Oke. Selanjutnya saya lanjutkan lagi bagi teman-teman sejawat yang mau mendiskusikan atau memang ada misalkan pertanyaan, silakan kita buka sesi tanya jawab. Silakan para sejawat. Baik, terima kasih banyak Dokter Yusri untuk tanggapannya. Dokter, ini ada belasan dokter, Dok, mulai dari dokter spesialis, Dok, ini saya izin nyapa juga, Dokter Melani Priyatini, dokter penyakit dalam, Dokter Doni Rospendo, spesialis bedah, Dokter Diana Stuti, Dokter Awal, Dokter Ivan, Dokter Audi, Dokter Iko, Dokter Sabrina, Dokter Bambang, Pak Setio, Dokter Yuli, Dokter Lia. Ya, silakan dokter, bila mana ada masukan, tanggapan, ataupun pertanyaan yang bisa kita diskusikan bersama, sama dokter. Oke, sambil melanjutkan ya. Sementara teman-teman lagi memikirkan apa kira-kira yang topik apa yang menarik yang bisa kita diskusikan tentang, saya ingin istilahnya tentang vaksin ya. Tentang vaksin itu memang sebenarnya guideline dari semua asosiasi, bahwa IPRP, PAPDI, PDPI itu juga tidak terlalu istilahnya melakukan restriksi yang terlalu tinggi gitu. Karena kan ini emergency use ya. Kita memang tidak ada penelitian. Jadi penelitiannya itu masih sedikit populasi dengan misalkan tahap 3 dengan 60 atau 100 sampel misalkan pada usia di atas 65 tahun. Lalu kemudian dari situ udah dibilang aman, kita biasanya langsung melakukan emergency use sebelum melakukan emergency use, maksudnya penggunaan darurat, walaupun istilahnya belum sampai uji pada fase 3-4-nya komplit selesai. Karena minimal fase 3 aja udah cukup gitu. Karena memang kebutuhan untuk melakukan perlindungan kepada populasi, terutama populasi yang rentan, itu sangat tinggi sekali. Artinya memang kepada kasus COVID ini, menurut saya kalau di bidang kardiovaskuler kita tidak melakukan pembatasan yang ketat sekali. Intinya pasiennya tidak pada fase serangan jantung akut, tidak pada fase gagal jantung akut, dan lewat udah 2 minggu. Misalkan kalau udah habis gagal jantung akut atau serangan jantung akut, itu udah lewat 2 minggu aja kita udah perbolehkan. Asal nyeri dadanya terkontrol, bukan berarti nyeri dadanya hilang sama sekali. Jadi misalkan dia kalau aktivitas agak berat saja, misalkan dia nanjak ke lantai 2 gitu, baru ada nyeri dada. Itu termasuk kita katakan nyeri dada yang masih terkontrol. Dari awalnya misalkan dia resting angina, nyeri dada pada saat istirahat. Lalu kemudian menjadi istilahnya Canadian skor 4 turun menjadi Canadian skor 2, menurut saya itu sudah termasuk terkontrol, dan teman-teman menurut saya sih di daerah silahkan meng-ACC pasien itu untuk melakukan vaksinasi, tidak perlu dibawa ke kardiologi misalkan. Atau pasien dengan sesak nafas yang terkontrol, misalkan dia hanya aktivitas naik tangga aja, tapi kalau dia di jalan datar sehari-hari dengan kecepatan misalkan 3 hingga 4 km per jam, dia tidak sesak jalan datar, vaksinasi saja menurut saya juga aman gitu. Asal tidak pada fase akut dari gagal jantungnya. Lalu berikutnya, ada beberapa pertimbangan, ada komunitas yang frailty. Karena kita tahu bahwa memang Grogol itu jauh, Penajam mungkin jauh, terus teman-teman kasihan juga pasiennya itu untuk dibawa ke Balikpapan hanya untuk evaluasi kardio. Menurut saya kalau selama tidak ada gagal jantung akut, serangan jantung akut, silahkan aja gitu di ACC. Lalu yang ketiga yang mungkin jadi pertimbangan adalah orang yang frailty. Orang definisi frailty itu adalah orang yang rapuh. Artinya apa orang rapuh? Itu adalah orang yang hampir lebih daripada 50% kebutuhan sehari-harinya itu perlu dibantu orang. Makan, mandi, berganti baju, terus kemudian jalan
dalam jarak pendek dia udah kesulitan sekali, itu sebaiknya memang itu komunitas yang frailty, kemana-mana pakai kursi roda, sebaiknya memang mungkin tidak perlu divaksin. Jadi kadang-kadang kriteria itu bukan sekedar karena ejection fraction 20%, tapi kalau dia bisa mobilitas, menurut saya tidak apa-apa divaksin. Tetapi kalau dia frailty, jalan sedikit ngos-ngosan, ya sebaiknya memang jangan divaksinasi gitu. Lalu yang keempat, memang pada pertimbangan vaksin-vaksin kayak AstraZeneca itu memang perlu pertimbangan khusus ya, yaitu pada vaksin-vaksin di mana, mohon maaf, AstraZeneca ini sebenarnya DNA recombinant ya, DNA recombinant vaksin, di mana orang ini uniknya pada beberapa subset tadi menunjukkan sedikit peningkatan kasus venotromboembolism pada kasus-kasus yang young adult, yaitu usia 40, antara 20 hingga 40-an. Tapi anehnya pada usia di atas 60, angkanya rendah, sangat rendah sekali. Nah, orang-orang yang pada populasi resiko untuk tromboembolisme yang tinggi itu adalah terutama tentunya adalah orang-orang yang di bidang kardiologi, mohon maaf ya, itu orang-orang dengan atrial fibrilasi, karena resiko tromboemboli pasti tinggi, lepasnya trombus yang terbentuk di atrium kiri terutama. Lalu kemudian orang-orang dengan PA2 score atau Wells score yang tinggi, itu teman-teman bisa browsing tentang PA2 score atau Wells score. Lalu orang-orang dengan riwayat deep vein thrombosis atau emboli paru. Orang-orang dengan pemakaian on antikoagulan, karena tentunya indikasi on antikoagulan berarti ada kemungkinan ancaman tromboemboli yang tinggi pada pasien ini. Sehingga perlu dipertimbangkan untuk dilakukan konsultasi terlebih dahulu. Lalu kemudian pada komunitas dengan penyakit jantung bawaan. Kenapa pada penyakit jantung bawaan? Karena rata-rata penyakit jantung bawaan yang ini adalah penyakit jantung bawaan yang sifatnya cyanotic. Karena orang-orang dengan cyanotic heart disease rata-rata viskositas darahnya lebih tinggi. Karena rata-rata kompensasinya adalah meningkatkan HB sehingga hematokritnya sangat tinggi sekali. Rata-rata HB-nya pada orang-orang cyanotic itu di atas 18. Dengan hematokrit yang di atas 50-an. Sehingga pada orang-orang kayak gini ini perlu perhatian khusus sebelum dilakukan vaksinasi. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan tentang vaksinasi. Silakan kepada teman-teman sejawat. Mungkin bukan hanya pertanyaan. Kalau share pengalaman, knowledge, kami sangat appreciate banget. Karena kita terus terang menghadapi hal baru. Kalau kita join semuanya, brainstorming akan tentunya nanti ke depan kita bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus kepada pasien. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih banyak Dr. Yusri untuk masukannya lagi dok terkait vaksin. Ini ada yang raise hand dok dari Dr. Muhammad Audi Mutakin dok. Ini sejawat saya waktu internship di Tarakan dokter. Mungkin silakan Dr. Muhammad Audi Mutakin. Oke, baik. Terima kasih Dr. Kristo atas kesempatannya, presentasi yang sangat bagus. Ini menarik ya terkait dengan penyakit jantung ya, dan juga COVID. Dan ini mungkin sering terjadi juga, sering pengalaman aja. Saya jaga untuk klinik vaksin itu ada salah satu poin di checklist itu adalah apakah pasien mendapatkan pengobatan untuk gangguan pembekuan darah. Mungkin saya ingin tanyakan adalah dengan ACS yang sudah tidak bergejala tapi mendapatkan pengobatan rutin seperti aspirin atau pengencer darah lainnya, itu apakah boleh divaksin atau bagaimana ya? Apakah ada aturannya gitu? Soalnya kalau memang ada pasien yang menggunakan pengobatan itu kan kalau di checklist kan tidak diperbolehkan atau bahasanya dirujuk. Nah mungkin dari pendapat-pendapat mungkin dari dokter jantung sendiri bagaimana ya untuk pasien-pasien yang mendapatkan pengobatan pengencer darah ataupun antipater lainnya untuk divaksin gitu. Baik, terima kasih. Ini Dokter Chris kira-kira mau istilahnya ada sharing juga kan untuk merespon dari beliau ini dari yang Dokter Chris sudah baca. Mungkin Dokter Chris duluan ya. Silakan Dokter Chris. Siap, Dokter Yusri. Terima kasih Dokter Audi untuk pertanyaannya dok. Ini kalau secara rekomendasi dok, kalau dari Perki sendiri yang kita baca, sebenarnya tadi Dokter Yusri juga sudah sampaikan bahwa pasien kalau misal stabil, ini tergantung vaksinnya dulu dok sebenarnya. Vaksinnya apa? Apakah checklist itu berlaku untuk semua vaksin? Itu mungkin ada tanggapan dok.
apakah vaksin tertentu yang harus dilakukan checklist tersebut, bahwa kemudian harus di-refer, apakah tadi yang disampaikan Dr. Yusri mengenai vaksin AstraZeneca atau vaksin yang lain, yang satu. Kemudian juga apakah pada semua vaksin seperti itu. Nah, kalau misal pada vaksin secara umum, sebenarnya kalau tadi Dr. Yusri sudah sampaikan bahwa pasien tersebut stabil dan kondisinya tidak frail, stabil dalam artian tidak ada gejala seperti ini ya, sesak nafas, angina mudah lelah, keterbatasan aktivitas fisik ringan, berdebar, kaki bengkak, penurunan kesadaran, atau membaik dari gejala pos rawatan akut pas COVID, perawatan akut kardiovaskular seperti itu, dengan heart failure-nya fungsinya sudah naik atau kemudian skornya sudah membaik, dengan pemberian antiplatelet ataupun antikoagulan, setahu saya sih tidak ada kontraindikasi ya Dr. Yusri. Mungkin ada masukan dok. Jadi untuk pemberian tersebut bisa dilanjutkan, malah kalau misal di stop, apalagi kalau memang pasca prosedur PCI atau KBIS, kalau misal di stop antiplateletnya, malah risiko trombosisnya pada PCI atau lebih tinggi daripada risiko yang kita pikirkan kalau memang kita berikan vaksin kemudian kita stop antiplateletnya. Mungkin singkatnya itu dokter. Atau Dr. Yusri ada sharing yang mungkin lebih evidence based. Okay. Saya sedikit banyak bacanya prinsipnya seperti itu dok. Saya boleh tambah jawab ya. Oke. Iya dok. Saya sebenarnya setuju sama pendapat Dr. Chris sama. Jujurnya semuanya ada lack of evidence gitu. Artinya memang evidence-nya minim sekali gitu. Evidence yang related sedikit evidence yang related karena ini hal yang baru ya. Lalu kemudian memberinya secara emergency use. Tetapi selama ini dalam perjalanan kita melakukan vaksinasi COVID di Indonesia itu, saya rasa sih memang benar yang disampaikan dokter bahwa memang tidak ada permasalahan. Pasien under antiplatelet ya, bukan antikoagulan. Antiplatelet itu meliputi aspirin, clopidogrel, ticlopidin, dan ticagrelor. Ticagrelor brandnya Brilinta. Selama pasien-pasien, terutama pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, pasca PCI, is very safe diberikan vaksinasi. Selama tadi tidak pada fase akut atau udah rentangnya sudah 2 minggu dari fase akut. Kemudian juga pada heart failure gitu. Pada heart failure sudah lewat 2 minggu. Jadi menurut saya sih safe. Jadi menurut saya sih teman-teman di daerah, kalau misalkan memang ada keterbatasan untuk pasiennya jauh, dikonsultasikan ke kardiologi, menurut saya di ACC aja nggak apa-apa. Yang jadi concern adalah kalau pasien itu mau diberikan vaksin AstraZeneca, karena memang risiko tromboembolenya lebih tinggi. Itu terutama pada populasi yang adult atau dewasa muda. Itu memang perlu concern khusus, terutama apabila pasien-pasien tersebut memiliki atrial fibrilasi (AF), lalu kemudian memiliki riwayat gangguan venotromboembolism, mau DVT atau VT atau pulmonary embolism misalkan. Lalu kemudian misalkan dengan penyakit jantung bawaan yang memiliki konsekuensi pasien mengalami hyperviscosity, misalkan pada cyanotic heart disease. Lalu pasien-pasien dengan on antikoagulan, misalkan pemberian warfarin, Simak misalkan, atau dabigatran, misalkan mereknya Pradaxa atau Rivaroxaban dengan merek Xarelto atau Apixaban misalkan, teman-teman mungkin sebaiknya memang kasusnya juga tidak terlalu banyak kan itu dibandingkan kasus ACS dan heart failure. Sebaiknya kasus-kasus yang limited itu memang dipertimbangkan untuk dievaluasi oleh kardiologis. Tapi kalau dengan penyakit jantung koroner, heart failure yang murni, dengan tanpa ada fase akut, dengan heart failure fungsionalnya masih di rentang 1-2 atau CCS karena dia skornya 1-2, menurut saya vaksinasi safe tanpa harus melakukan konsultasi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Yusri untuk tambahan masukannya dan tanggapannya dokter. Mungkin dari Dr. Audi ada tanggapan dok? Atau masukan lagi? Cukup Dr. Chris, terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Audi dok.
Ini mungkin sedikit dok, Mas, menjawab Dokter Yusri mengenai 6-minute walking distance. Ternyata saya cari ada kalkulatornya dok di MD-Cog, ini ada di HP juga bisa diinstal. Apakah ini dok yang bisa jadi referensi? Kan mudah sekali dok kalau misal bisa dimasukkan seperti itu. Jadi pasien prinsipnya yang saya paham dok mengenai 6-minute walking distance, pasien diminta jalan dengan kecepatan ya kalau bisa konstan. Namun tidak perlu harus kecepatan yang tinggi seperti itu, dicek seberapa jauh pasien tersebut bisa berjalan seperti itu. Tentunya dengan memperhatikan pasien tersebut tidak boleh dilakukan kalau pasien tersebut kondisinya tidak stabil. Contohnya ini, stabil angina, myocardial infarction sebelum 1 bulan. Walaupun dengan relatif contraindication ini, heart rate-nya di bawah 120 atau blood pressure-nya di atas 120, leg cramps, segala macam ini kemungkinan curiga PAD dan segala macam. Ini bisa dicek, contohnya distance walking, ini 400, jadi ini very low, nah, seperti itu. Distance walk-nya 400, lower limit of normalnya segini, expected-nya 500 meter, 550 meter, dan kalau dicek ada formulanya seperti ini. Ini untuk laki-laki dan perempuan, ada usia juga. Ini praktisnya seperti ini sih dok yang sementara saya dapatkan dari internet. Walaupun sumber yang lain ada dok, cuma yang ini lebih praktis. Saya jujur, saya nggak hafal gitu. Jadi kalau kamu balikan, saya bilang saya nggak hafal. Saya minta share ke teman-teman listnya atau formulanya aja biar teman-teman mudah apply. Misalkan bisa pakai list yang bisa ditempel atau bisa dilihat di HP aja. Saya rasa itu lebih useful. Ya, terima kasih Dr. Chris. Itu share aja nanti di grup ini boleh. Misalkan ada di MD-Cog ada ya, syukurlah kalau gitu. Biar teman-teman bisa langsung apply di tempat masing-masing. Itu yang kita harapkan. Karena ada tool yang sederhana kita bisa melakukan evaluasi. Lalu yang kedua, sebenarnya walking test itu tidak harus tracknya lurus sebenarnya teman-teman. Jadi bisa aja dia dari 2 titik aja, nanti bolak-balik itu bisa juga lebih sederhana. Atau sirkuler, bentuk lingkaran, asal teman-teman bisa memprediksi jaraknya. Jadi kalau mau mempersiapkan 6-minute walking test, paling gampang teman-teman itu misalkan ada halaman puskesmas misalkan, ambil titik ke titik, misalkan 40 atau 50 meter, sehingga gampang nanti diprediksi kira-kira si pasien ini kuat berapa gitu dari ujung ke ujung. Nanti kalau balik misalkan dia kuat 10 kali PP, berarti kuatnya 10 kali ujung ke ujung berarti sekitar 500 meter ya. Nanti kalau tengah-tengah 525 gitu nambahinnya. Jadi akan lebih mudah teman-teman menghitung gitu. Silakan mana mau yang dipakai. Biasanya kalau di tempat-tempat center jantung itu misalnya di dalam gedung, kan gedung itu nggak luas ya, rata-rata kita biasanya paling pakai 30 meter gitu. Terus pasien disuruh jalan ujung ke ujung bolak-balik untuk rehabilitasi. Dan sistem walking test itu aplikasinya tidak hanya untuk CAD, tidak hanya untuk cardiorespiratory, tidak hanya untuk PAD, tapi untuk evaluasi pasca stroke juga. Itu juga mulai dipakai mereka. Saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dr. Chris. Baik, terima kasih dokter. Buat tanggapannya dokter ini saya sudah share di chat. Silakan rekan-rekan dokter yang mau coba cek kalkulatornya. Ini ada di MD-Cog. Mungkin nanti awalnya teman-teman sejawab cek diri sendiri ya. Oh iya, siapa tahu turun atau saya ngecek nggak sampai. Waduh. Mau cek apa ini dokter? Iya. Siap. Jadi ngecek diri sendiri dulu lebih bagus sebelum kita aplikasi ke orang lain kan biar tahu aplikasinya gimana dok. Oke, siap. Mungkin ada lagi dokter-dokter yang mau sharing atau bertanya, silakan dok. Sebelum kita tutup sesi sharing. Dari dokter yang di puskesmas, mungkin dokter Diana, dokter Ivan, dokter Riko, dokter Sabrina, dokter Yuli. Sedikit mengoverview ya, saya boleh mengoverview tentang yang studi yang saya baca yang barusan keluar dari European Heart Journal. Coba Dr. Chris lihat ya, pada penelitian terbaru aja kita hanya cuma ngambil 148 sampel gitu. Artinya
dengan jumlah sampel kayak gitu masih sebenarnya masih belum bisa menyimpulkan apakah benar sih proporsinya yang terjadi itu seperti itu. Misalkan di antara 188 sampel dengan kenaikan HS troponin di atas 20 nanogram per mililiter, misalkan ya, itu ternyata 66% itu sebenarnya pasiennya tidak mengalami miokardial apapun. Mau myocardial injury, tidak mengalami iskemik, tidak mengalami infark, tidak mengalami myokarditis. Lalu kemudian ternyata kalau kita lihat bahwa dari kan sebenarnya myokarditis kebanyakan definitely yang kemarin keluar dari penelitian kecil itu sebenarnya juga yang dulu penelitian yang lain maksud saya sebelumnya di akhir tahun 2000 itu dari sampling yang diambil dari autopsi multi random karena harus ada beberapa center yang terlibat karena jumlahnya yang melakukan autopsi juga nggak banyak ternyata di luar negeri itu. Dan disimpulkan sebenarnya dari situ yang benar-benar definite myokarditis yang meninggal itu cuma ya istilahnya cuma 2, 3, 4, 5% lah, nggak terlalu tinggi angkanya. Jadi memang kenaikan troponin itu lebih didominasi oleh myocardial injury. Myocardial injury. Jadi myocardial injury itu penyebabnya banyak. Bisa karena infark beneran. Jadi misalnya infark beneran itu koronernya mengalami acute closure, ada trombosis atau plaque rupture yang menutupin vesselnya. Itu infark tipe 1. Lalu bisa juga karena mismatch myocardial injury-nya itu. Infark tipe 2 mismatch. Mismatch itu artinya apa? Sebenarnya ini pembuluh darah jantungnya nggak ada masalah. Atau mungkin sudah bermasalah, tetapi sebenarnya yang bikin dia jadi jelek adalah karena suplai oksigennya tidak bagus. Kita tahu bahwa pada pasien-pasien COVID, saturasi oksigen banyak yang di bawah 90%, kalau dirawat di rumah sakit, pasti semuanya udah di bawah 90 itu, saturasi oksigen. Dan mismatch itu, kalau bayangkan pasien kalau heart failure, DECOM, saturasi 92, 91, dia udah sesak hebat. Sesak hebat pasiennya. Tetapi pada pasien-pasien dengan COVID, saturasi 80, 70, dia masih tenang-tenang. Nah, kondisi kayak gini ternyata mengakibatkan mismatch oxygen demands. Lalu yang kedua karena multi organ failure, multi organ damage yang lain itu juga memberi pengaruh impact ke myocardial injury. Yaitu ditandai dengan kenaikan troponin. Jadi justru dominasi dari kenaikan troponin adalah myocardial injury karena mismatch, bukan karena myokarditis, bukan karena serangan jantung. Dan uniknya kalau kita baca beberapa referensi adalah kita sering mendapati EKG ST elevasi atau ST depresi di hampir semua lead. Hampir semua lead. Mungkin cuma lead AVR aja yang nggak ada ST elevasinya gitu. Pada kasus-kasus kayak gitu ternyata setelah diinterpolasi dengan cardiac catheterization, pasien juga chest pain, ternyata tidak ada obstruksi sama sekali. Hampir sebagian besar tidak diikuti dengan obstruksi. Lalu kemudian setelah dilakukan screening, evaluasi, perbandingan komparasi, itu dilihat bahwa ST elevasi yang related dengan serangan jantung akut pada kasus COVID itu justru ST elevasi yang sifatnya vokal. Misalnya cuma V1, V2, V3 aja. Atau 2-3 AVF, ST elevasi aja. Lah yang diikuti dengan resiprokal atau bayangannya itu di V2, V3, V4. Resiprokalnya 2-3 AVF kan sekitar V2, V3, V4. Jadi kalau di 2-3 AVF-nya itu ST elevasi, resiprokalnya di V2, V3, V4 kita tampak ST depresi. Itu adalah yang lebih spesifik. Sekitar 70-80% memang berhubungan dengan penyumbatan pembuluh darah koroner. Sedangkan yang sifatnya ST elevasi atau ST depresi yang sifatnya general, lebih diffus, melibatkan beberapa segmen, misalkan atroseptal dengan atrolateral, atau inferiornya apalagi juga ikut terlibat, itu malah kecenderungannya bukan karena serangan jantung malahan. Tetapi akibatnya tetap sama. Mereka mengakibatkan myocardial injury yang bisa mengakibatkan myocardial damage dan nekrosis juga. Karena gimana pun otot jantung itu sensitif terhadap kondisi iskemik atau hipoksia, sehingga dia mengalami nekrosis pada fase itu. Lalu yang ketiga yang saya overview ada tentang myokarditis. Myokarditis di report itu sangat rendah. Mungkin Perki reportnya 2,3% myokarditis pada pasien-pasien yang dihospitalisasi atau di rumah sakit. Itu relatif rendah. Dan 80 hingga 90% di antara mereka pulih. Karena apa? Karena kita rata-rata mengevaluasi myokarditis pada fase yang sudah agak terlambat. Maksudnya terlambat bukan berarti pasien nanti buruk. Maksudnya sudah ada tanda penurunan ejection fraction di bawah 50.
Karena kita nggak tahu juga tadi, kembali lagi kita nggak tahu nilai ejection fraction yang awal. Mungkin pasien itu udah mengalami LV dilatasi, tetapi kita nggak jelas. Tapi kalau dari kriteria eko, mungkin udah 55 atau 60 mm misalkan LV-IDD-nya. Padahal kalau kita interpolasi, mungkin asalnya dia awalnya 40 mm, lalu dia naik menjadi 45. Tapi karena kita nggak punya data awal, akhirnya kita sering kecolongan bahwa Ibu, dia itu ada riwayat alergi? Kalau disuntik atau minum obat? Enggak. Maaf dok, tadi ada yang open mic. Siap dok. Lalu kembali lagi ya. Jadi memang is not related banget. Tetapi setelah temuan dari yang saya share tadi dari European Heart Journal, itu jurnal terbaru, walaupun cuma 148 case, ternyata tanda miokarditis itu ditemukan pada 26% kasus ternyata dengan kenaikan troponin di atas 20. HS troponin T di atas 20 nanogram. Jadi sebenarnya miokarditis ternyata sebenarnya tinggi, walaupun di report Perky itu rendah. Karena apa ya? Memang karena kita kelemahannya adalah masalah di tools. Sebenarnya pasien itu sudah mengalami mungkin nyeri dada, sesak nafas, tapi kita tidak terlalu curiga bahwa dia mengarah ke miokarditis. Memang sangat sulit. Karena tools yang bisa mendeteksi dengan baik adalah MRI. Dan MRI itu harus dilakukan dengan kontras gadolinium. Jadi dengan kontras gadolinium itu bisa membedakan mana sel yang masih bagus, sel yang masih menyerap oksigen dengan baik, sel yang dites pada kondisi iskemik itu kelihatan iskemik atau tidak. Misalkan diberi stress test, misalkan dengan doputamin misalkan, stress test misalkan dikasih beban jantungnya, dia tanpa iskemik atau enggak, itu dengan kontras gadolinium dari MRI itu akan terlihat jelas. Di rumah sakit kita sebenarnya MRI kita bisa untuk melakukan itu, sayangnya ada satu alat yang kurang yaitu coil, yang kedua kontrasnya gadolinium belum ada. Jadi memang ini saya lagi menekan si manajemen agar kita menjadi rumah sakit pertama di area Kalimantan yang bisa mengevaluasi damage organ di level tissue untuk kasus-kasus COVID, bukan hanya untuk jantung, tetapi nanti kita bisa lihat perfusi dari kondisi parunya gimana gitu loh. Perfusi ginjalnya pasca COVID gimana, itu akan terlihat dengan baik dengan MRI yang dilakukan dengan tes kontras. Tetapi artinya apa yang kita informasi itu yang kita dapat? 26% tinggi sekali, tapi kenyataannya banyak orang yang nggak apa-apa tuh evaluasi eko ulangannya akhirnya membaik. Rata-rata kita bahwa memang dari pasien-pasien yang mengalami miokarditis itu rata-rata sebagian besar 90% itu pulih tanpa gejala sisa sebenarnya. Atau mungkin pulihnya itu secara bertahap. Tetapi gimana pun, itu juga akan memberikan manifestasi ke long COVID syndrome. Pasien yang sesek, nyeri dada. Karena dari situ, dari MRI, kita bisa melihat adanya myocardial edem yang menandakan proses inflamasi. Lalu kemudian myocardial hiperemia. Lalu kemudian kita bisa melihat dyskinesia atau kelainan gerakan otot jantung yang dini terjadi. Walaupun ejection fraction masih di atas 50%. Itu udah mulai terlihat di situ. Sehingga dari situ kita mungkin bisa membantu pasien misalkan memberikan antiinflamasi ada kuat, misalkan colchicine atau steroid pasca COVID lebih direct pemberian obatnya, sehingga kita bisa, karena pemberian obat-obatan itu terbukti juga meningkatkan akselerasi recovery dari pasien inflamasi karena miokarditis. Saya rasa itu aja yang ingin saya tambahkan. Silakan teman-teman lain ada komentar atau ingin ada sharing pengalaman, silakan. Terima kasih. Baik dok, terima kasih banyak Dr. Yusri buat overview-nya yang komplit sekali dok mengenai recent advancement in melihat post-COVID ini dengan apa. Sebenarnya paling bagus menggunakan MRI dok ya. Dan perlu kita sadari bahwa memang belum semua center punya dok. Ini sangat penting untuk manajemen pasien post-COVID. Silahkan Bapak Ibu dokter, atau kalau belum sambil pikir saya boleh sambil tanya dokter satu hal yang terkait ini dok, ada emerging studies penggunaan sekretom dok, sekretom atau ya seperti sel punca untuk terapi post COVID itu, mengenhance sistem imun kita untuk melawan COVID ataupun post COVID-nya itu. Itu apakah berefek khususnya pada kardiak? Itu bagaimana dok? Itu satu. Yang kedua,
kalau memang dia level tisunya bermasalah seperti ini, apakah ke depannya ya apakah penelitiannya sudah keluar atau belum? Contohnya di MRI-nya memang ada hiperemia atau dyskinesis atau yang tadi dokter sebutkan pada troponin positif pasien. Berarti intinya kita tidak bisa rely on EF, dok ya. Maksudnya ejection fraction atau secara echo, secara kontraksi itu masih bagus, secara bentuk masih normal, tapi secara tisu sebenarnya sudah ada damage yang kita tidak tahu bagaimana sampai kapan itu bisa terjadi. Nah, terapi awalnya kira-kira gimana dok? Kalau misal kita nggak punya MRI, kemudian pasien ada gejala, apa yang harus kita bisa lakukan dok kira-kira di daerah? Mungkin itu dok, 2 hal. Terima kasih dok. Sebenarnya banyak yang lebih ahli masalah ini gitu loh. Karena kalau sekretum saya tidak terlalu memperdalam tentang sekretum ya. Sekretum itu sebenarnya adalah produk dari stem cell gitu loh, bukan stem cell-nya sendiri gitu. Jadi sekretum itu diberikan sebagai alternatif dari stem cell. Jadi ceritanya begini, pasien-pasien post-COVID dicoba sama stem cell, hasilnya nggak bagus. Karena apa? Pada kondisi yang pasien COVID, hipoksik yang berat, inflamasi yang dahsyat, stem cell itu mati gitu loh di dalam pasien. Jadi no benefit. Padahal yang benefit yang terbesar dari stem cell pada kasus-kasus kayak gitu itu sebenarnya adalah produksi dari stem cell-nya. Seperti beberapa jenis interleukin, interferon yang memang dibutuhkan tubuh yang bukan proinflamasi tetapi proregenerasi gitu loh. Dan dia atau semacam interleukin atau sitokain yang justru memiliki efek untuk memodulasi dari proses inflamasi. Jadi dia menurunkan efek sitokin storm dari IL-6 dan IL-1. Itu yang setahu saya sih tentang sekretum. Saya tidak terlalu berdalam tentang sekretum ya. Sehingga dia melakukan regulasi pada fase akut dari COVID itu targetnya adalah melakukan regulasi dari inflamasi. Tetapi pada fase post COVID itu sebenarnya sekretumnya berbeda katanya. Itu dimodifikasi untuk regenerasi dan healing dari sel-sel baik paru atau apa untuk melakukan akselerasi, misalkan growth factor dan lain-lain. Itu yang lebih dominan misalkan. Itu yang setahu saya, dan itu masih small studies, katanya sih hasilnya bagus, saya tidak terlalu memperdalam gitu. Tetapi kalau memang itu memang saya rasa teman-teman penyakit dalam paru lebih paham masalah itu ya, masalah sekretum. Silahkan mungkin ada share pengalaman, itu sangat menarik. Lalu yang kedua, tadi yang ditanyakan sama Dr. Chris adalah, ya benar, kalau kita mengetahui fase pasien itu pada fase akut miokarditis atau subakut miokarditis, karena endingnya adalah yang nggak enak itu kalau dia melalui prolong miokarditis. Prolong miokarditis masuk ke fase kronik miokarditis. Masuk ke fase kronik itu akibatnya adalah kamu tahu kan, dilated cardiopathy gitu. Itu ending yang secara kualitas hidup orang akan sangat jelek. Jadi jantungnya melar semua, otot jantungnya menipis, kontraktilitasnya turun drastis, jalan aja, jangankan jalan. Baring aja dia sesek. Itu yang kita nggak harapkan dari komplikasi dari miokarditis, walaupun ini jarang. Sebenarnya jujur ya, definitely miokarditis adalah ada 2 kriteria. Pertama, virusnya harus ada ditemukan di dalam tisunya jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, ada infiltrasi limfosit, sehingga ada penanda inflamasi peradangan. Nah, tapi kan itu susah ya. Taunya apa? Otopsi atau mungkin biopsi pakai endovaskular biopsi ya pada pasien yang masih hidup dengan menggunakan cath lab. Tapi it's very rare, kita nggak pernah melakukan gitu karena juga high risk gitu. Jadi memang akhirnya dipakai tools untuk menilai apakah ada inflamasi proses. Ya misalkan dari hiperemia, penanda dari edema, lalu kemudian kalau hiperemia itu kelihatan dari vaskularisasinya meningkat, lalu kemudian itu kayak kalau rubor dan dolor itu loh. Lalu kemudian ada edema, itu penanda dari inflamasi. Itu yang dipakai sebagai patokan kita bahwa orang ini mengalami miokarditis. Artinya kalau dia masih edema dengan mild dyskinesia atau gangguan fungsi kinetik dari otot jantung yang mengisi
tidak terlalu banyak. Lalu kemudian IF-nya masih preserve di atas 50%, atau bahkan pada IF yang turun sekalipun, tapi pada fase akut, pemberian terapi yang adekuat itu bisa memberi dia recovery hampir 100%, terutama pada orang yang dewasa muda. 100%. Pulih tanpa ada gejala sisa. Ada beberapa report IF-nya sudah di bawah 30%. Sesak berat. Tapi dia jantungnya tidak bengkak. Jadi dia jantungnya ODIM dari MRI, dyskinesia, ekonya IF udah turun 30%, tetapi tidak ada cardiac enlargement. Lalu diterapi dengan steroid. Tapi beberapa yang lain memberikan terapi istilahnya dengan colchicine atau in kombinasi keduanya. Intinya mungkin mereka melakukan target adalah menurunkan proses inflamasi. Gitu. Kalau kita dosis prednisolon ya sama aja, dosisnya prednisolon seperti yang dipakai untuk inflamasi kasus yang berat, atau kemudian colchicine. Colchicine kan yang ada mereknya Recolvar ya. Biasanya Recolvar itu diberikan 1 mg dosis pertama 2 tablet, lalu bisa diulang tiap 2 atau 4 jam sekali dengan dosis maksimum rata-rata 4 mg per hari. Artinya bisa sampai 8 tablet sehari. Tetapi kadang-kadang kalau pasiennya ada simptom nggak nyaman, mulai mual lah, mulai muntah lah, jangan, sebenarnya dosisnya dikontrol karena dia efek iritasinya juga, iritasi lambungnya juga besar, colchicine itu atau Recolvar. Itu pada beberapa evaluasi pasiennya membaik signifikan, terutama pada orang yang dewasa muda. Terus terutama kita juga memberikan terapi suportif gitu, misalkan ya kita tahu kita untuk mencegah wall remodeling, kita kasih ACE inhibitor misalkan, kita kasih terapi diuretik pada orang-orang dengan misalkan sudah ada low ejection fraction misalkan. Low ejection fraction misalkan di bawah 50%, ya kita kasih diuretika mulai dosis rendah misalkan. Kombinasi sama spironolakton. Lalu kemudian kalau pasiennya udah mulai nyaman, stabil, seseknya udah terkontrol, beta blocker harus mulai masuk. Karena apa? Jantung harus diistirahatkan. Sehingga inflamasi tidak terlalu banyak mempengaruhi membuat damage yang sifatnya permanen. Lalu pasiennya memang harus full bed rest, kalau perlu 1 bulan. Nggak boleh banyak gerak-gerak kalau myokarditis. Itu yang perlu ditekankan pada itu. Nah, jadi bagi teman-teman kalau misalkan ada pasien nyeri dada dan masih sesek, memang sebaiknya kalau kita memang masih ada tools, ya cuma adanya echo, ya kita evaluasi dengan ekokardiografi aja. Mungkin nanti evaluasi teman-teman yang di lapangan bisa pakai 6-minute walking test, ada masih sisa residual nyeri dada atau sesak nafas. Lalu EKG-nya yang unik adalah kalau teman-teman pada myokarditis itu ada depresi dari segmen PR segmen depression. Lalu itu pada hampir semua lead, sementara di AVR itu ada elevasi di segmen PR-nya. PR segmen jarang teman-teman lihat. Nanti dibandingkan J point-nya itu nanti akan kelihatan dia lebih rendah. Coba nanti sebenarnya nanti saya share coba ya. Nanti lewat Chris nanti bisa lihat gambarnya PR depression itu seperti apa. Memang kadang-kadang kita sering tidak mengawasi PR depression karena itu bukan suatu kriteria dari apapun yang kita sering lihat, tapi itu tanda awal dari myokarditis. Sementara tanda awal dari perikarditis, karena myokarditis sama perikarditis sering bergandengan. Itu dari echo ada penebalan dari perikard, lalu kemudian pasiennya ada gangguan fungsi diastolik dari evaluasi ekokardiografi, lalu kemudian ada nyeri dada, dan kalau kita dengarkan dari jantung itu ada namanya pericardial friction rub. Kemarin kan ya. Pasiennya yang benar-benar dokter Ria udah mengimajinasikan menggesek rambut sambil pasiennya disuruh tahan nafas. Jadi tidak, kadang-kadang itu sering bergesekan dengan pleural friction rub pada pleuritis. Nah, cara membedanya kan gampang, pasiennya disuruh nggak nafas dulu berapa detik kan kuat ya, sambil kita dengarkan auskultasinya gitu. Saya rasa itu yang bisa memberikan manfaat buat teman-teman di daerah. Oke, terima kasih. Siap, terima kasih banyak Dr. Yusri buat insight-nya dok, sekali lagi dok. Ini pengetahuan yang fresh banget buat kita semua, khususnya di daerah dok ya, yang memang mungkin belum se-advance kalau misal di kota-kota besar. 10:30 ini dokter, ada yang mau sharing? Sekali lagi saya buka kesempatan, kalau belum ada kita cukupkan mungkin sesi hari ini.
Saya rasa kita tutup aja ya sesi hari ini ya. Mungkin teman-teman juga ada kegiatan yang lain, saya rasa. Nanti Siap. gini aja, Dokter Kris, kalau misalnya ada pertanyaan ditampung lewat Dokter Kris aja ya. Siap, Dok. Atau mungkin share diskusi gitu. Kadang-kadang pemikiran dari teman-teman di daerah yang kadang nggak kita pikirkan itu bisa menjadi apa? Dasar untuk penelitian gitu loh. Ada sesuatu yang bisa kita teliti, misalnya ada sesuatu yang menarik yang bisa kita teliti gitu. Itu bisa nggak kepikiran di kita, siapa tuh kepikiran di teman-teman, silakan di-share ke Dr. Kris. Saya rasa presentasi hari ini Dr. Kris sudah cukup bagus sekali ya, karena ya memang lebih baik kalau bisa presentasi jangan 100 slide lah. Iya, Dok. Siap. 60 slide untuk 30 menit presentasi, maksimum 60 lah. Jangan banyak-banyak. Kalau memang terlalu banyak, bilang aja ke saya biar kita potong-potong materinya. Ya, Dok, siap. Saya banyak belajar, Dok. Terima kasih ya. Makasih banyak, Dokter. Yes, terima kasih buat teman-teman semua yang lain. Selamat pagi, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget. Terima kasih banyak Dokter Yusri untuk tanggapannya. Mohon izin ini Dokter Ria, spesialis jantung pembuluh darah tidak bisa hadir karena ada acara, Dokter. Jadi saya menyampaikan izin. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada dokter-dokter semuanya, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini pada sharing session ke-16 ya, Dok ya. Tidak terasa sudah lumayan banyak. Kita tutup dulu pada sesi hari ini. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu dan lancar semua pekerjaan dan urusannya, sukses, dan sampai ketemu di sharing session selanjutnya. Saya mohon izin, undur diri dulu, dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, dan Om Santi. Saya izin stop share dan close Zoom-nya. Selamat pagi.